warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Susanti dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, manajemen sendiri itu apa sih? Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengawasi sumber daya keuangan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengarahan sumber daya organisasi dalam bentuk uang guna mencapai tujuan perusahaan. Keuangan sendiri berasal dari kata dasar uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang dalam arti sebenarnya, yaitu uang tunai, namun dapat pula berupa harta yang dapat dinilai dengan uang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Keuangan sendiri berasal dari kata dasar uang. Aset yang bernilai uang meliputi inventaris, mesin dan peralatan, bangunan, dan tanah. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Pertama, pengelolaan keuangan diperlukan pada setiap lapisan kehidupan masyarakat, mulai dari masalah rumah tangga hingga perusahaan besar yang berorientasi pada keuntungan dan nirlaba. Peluang karir di bidang manajemen keuangan adalah: pertama, lembaga pasar uang dan pasar modal seperti bank, asuransi, reksadana sebagai pegawai, pengawas, dan pengelola. Kedua, perusahaan investasi, misalnya sekuritas perusahaan, bank, asuransi, baik sebagai penjualan maupun analis. Ketiga, sebagai manajer keuangan atau CFO di perusahaan manufaktur, bank, bahkan perusahaan nirlaba. Keempat, staf keuangan, baik keuangan maupun non-keuangan di perusahaan. Tujuan perusahaan dan tujuan keuangan yaitu perusahaan adalah organisasi yang bertujuan memperoleh laba atau profit. Sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau maximum value of the firm. Value of the firm adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan yaitu: pertama, fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Kedua, fungsi investasi. Fungsi investasi akan melahirkan keputusan investasi. Keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan mendatang dan akan tergambar dari aktiva perusahaan. Ketiga, fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba akan melahirkan keputusan dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Keputusan penting di bidang keuangan pengelolaan yaitu: pertama, ada bidang keputusan investasi. Secara garis besar, keputusan investasi dikelompokkan ke dalam jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Kedua, bidang keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi, diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh oleh perusahaan. Ketiga, kebijakan dividen. Menyangkut tentang keputusan apakah laba diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen ke penanggung saham ataukah laba tersebut ditahan guna investasi di masa mendatang. Bentuk bisnis hukum perusahaan kesatuan.
Perusahaan perorangan. Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik. Dalam perusahaan perseorangan, seluruh aset perusahaan menjadi milik pemiliknya. Sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan merupakan kewajiban pemiliknya. Kelebihan perusahaan swasta ialah: pertama, mudah dibentuk; kedua, tidak diatur oleh banyak peraturan negara; dan ketiga, tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Kelebihan masing-masing perusahaan adalah: pertama, relatif sulit untuk menghasilkan tambahan modal, kecuali dari pemiliknya sendiri; kedua, tanggung jawab tidak terbatas; dan ketiga, umurnya relatif singkat karena bergantung pada keberadaan pemilik tunggalnya. Persekutuan atau kemitraan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih, di mana masing-masing pemilik disebut sekutu. Ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer kemitraan. Kemitraan umum adalah kemitraan yang seluruh sekutunya mempunyai hubungan yang tidak terbatas. Persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana beberapa sekutunya hanya mempunyai tanggung jawab terbatas. Keuntungan dan kerugian kemitraan relatif sama dengan perusahaan perseorangan. Perusahaan atau korporasi adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh suatu badan hukum yang berbadan hukum terpisah dari pemiliknya. Pemilik perusahaan disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset real perusahaan, seperti pabrik, kendaraan, mesin, dan sebagainya, namun memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangan, yaitu saham. Oleh karena korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya, maka pemilik atau pemegang saham korporasi tersebut hanya mempunyai tanggung jawab terbatas dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang korporasi tersebut. Keuntungannya adalah umurnya relatif tidak terbatas, pemiliknya mudah berganti, pemiliknya terbatas pada saham yang ditanamkan, dan mendapatkan modal relatif lebih mudah. Sedangkan kelemahannya yaitu dikenakan pajak berganda, yaitu pajak perusahaan dan pajak pemilik, dan biaya manajemen dan pelaporan yang tinggi. Keuangan korporasi atau perusahaan tujuannya yaitu: pertama, untuk memaksimalkan keuntungan; kedua, memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham; dan ketiga, memaksimalkan kesejahteraan pemangku kepentingan atau sosial kesejahteraan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.